Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2024 U yang akan presentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Strategi Resolusi Konflik Pemerintah Daerah dalam Penanganan Krisis Persampahan Pasca Penutupan TPA Suwung di Bali. Nah, jadi penutupan TPA Suwung di Bali ini sedang menjadi perbincangan hangat gitu ya, terutama di kalangan masyarakat Bali, karena saat ini masyarakat Bali itu sedang mengalami kesulitan dalam mengelola sampah mereka sendiri. Seperti itu. Nah, kenapa sih penutupan TPA Suwung ini ada? Nah, jadi penutupan TPA Suwung ini ada karena pada saat itu penumpukan sampah di TPA Suwung ini masif gitu ya, sangat masif gitu. Sehingga pemerintah itu mengeluarkan perintah untuk menutup TPA Suwung dan menyarankan masyarakat untuk mengelola sampah mereka sendiri, walaupun itu yang organik ataupun anorganik. Wajib semua dikelola sendiri seperti itu. Tanpa adanya sosialisasi yang prepare, sehingga masyarakat sekarang tuh mengalami kesulitan itu ya karena kurangnya ilmu dalam mengelola sampah mereka sendiri seperti itu, sehingga ya terjadilah itu krisis sampah gitu kan. Jadi sampah-sampah di rumah masyarakat itu ya numpuk-numpuk gitu karena kurangnya ilmu dalam mengelola sampah mereka sendiri seperti itu. Oke, next. Nah, jadi konteksnya itu dilatar belakangi dari penumpukan sampah yang pada saat itu dicatat ya di artikel Taru Bali Prof pada tahun 2025, yang mana Bali pada saat itu menghasilkan kurang lebih 4.281 ton sampah per harinya, yang mana 70%-nya itu berasal dari 4 kabupaten yang besar ya, yang pertama itu Denpasar, Badung, Tabanan, dan juga Gianyar. Nah, dari keempat kota ini itu tuh sampah-sampahnya dikelola cuman di TPA Suwung aja, yang luasnya itu cuman 32,4 hektar, yang which is itu termasuk kecil gitu, termasuk sempit seperti itu untuk lahan yang harus dikelola, yang harus menyimpan sampah dari kota-kota besar yang tadi Bali seperti itu. Nah, TPA Suwung ini juga beroperasi dengan sistem open dumping selama hampir 4 dekade, yang mana harusnya itu dilarang gitu loh di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan sampah melalui 3R, reuse, reduce, recycle seperti itu. Next. Kemudian kalau misalkan kita lihat di lini masanya ya, jadi pelanggaran open dumping ini kan udah ada sejak tahun 2008, yang kemudian itu ditutup ya, kemudian diberhentikan open dumping itu di tahun 2013. Terus melalui keputusan Menteri LHK nomor 912 tahun 2025 muncullah penutupan TPA Suwung ini, atau perintah TPA Suwung ini muncul gitu, yang kemudian diundur penutupannya yang awalnya itu ke bulan Maret 2026, terus diundur lagi ke bulan Agustus 2026. Nah, di sini itu tuh mulai banyak banget gap gap implementasi yang udah terjadi lebih dari 13 tahun, yang mana ini tuh memperlihatkan bahwasanya sebuah keterlambatan penegakan yang sangat signifikan di tata kelolanya seperti itu. Nah, jadi kebijakan penutupan yang top down ini tuh gak disertai dengan kesiapan infrastruktur. Terus gak semua desa juga punya TPS 3R yang masih operasional, dan sosialisasi masyarakatnya pun gak merata juga ya, termasuk kurang juga seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, dampaknya gimana? Warga itu bakar sampah sembarangan, terus buang sampah sembarangan sampai ke sungai gitu ya, karena di sini tercatat bahwasannya pembuangan ke sungai itu naik 7 ton per hari, banyak banget. Dan juga ini tuh menyebabkan banjir bandang ya. Pada saat itu kemarin baru-baru kemarin tahun kemarin itu banjir bandang itu terjadi di Bali, yang mana itu banyak memakan korban, terus banyak juga yang merasa dirugikan, termasuk keluarga saya seperti itu. Curhat dikit ya. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Navita Finanda Febiani dengan NIM 193. Melanjutkan dari yang sudah teman saya sebelumnya jelaskan, pada slide ini kita bisa melihat dinamika posisi pemerintah yang sangat kompleks dalam krisis pengelolaan sampah. Akibat adanya kebijakan penutupan top down tanpa transisi, pemerintah terjebak dalam 3 peran sekaligus secara tumpang tindih. Pertama, pemerintah menjadi pemicu konflik karena kebijakan sepihak tersebut. Kedua, menjadi pihak terdampak yang ikut kewalahan menerima imbasnya. Dan ketiga, dituntut menjadi manajer konflik untuk menyelesaikannya. Untuk membedah fenomena ini, saya menggunakan pisau analisis metode Thomas Kilmann 1974. Teori ini memetakan 5 gaya penanganan konflik yang bisa diambil pemerintah, yaitu competing atau memaksakan solusi sepihak, accommodating dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, avoiding atau menunda penyelesaian, collaborating untuk mencapai solusi bersama yang win-win, serta compromising untuk mengambil jalan tengah di antara pihak-pihak yang terlibat.
Oke, baik. Untuk yang slide selanjutnya ini yaitu kebaruan penelitian dan rumusan masalah. Penelitian ini membawa 3 nilai kebaruan atau novelty. Secara teoritis, ini adalah kajian pertama yang mengintegrasikan kerangka Thomas Kilmann dengan tata kelola kolaboratif pada krisis sampah di Indonesia. Secara empiris, penelitian ini menyajikan temuan kontemporer mutakhir pasca penutupan penuh TPA Suwung per Agustus 2026 yang belum ada di literatur lain. Secara praktis, penelitian ini melakukan reframing bahwa aksi pembakaran sampah liar di masyarakat bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah indikator konflik yang belum terkelola dengan baik. Berdasarkan hal itu, ada 3 rumusan masalah utama yang saya angkat. Pertama, apa saja aktor dan dimensi konflik yang muncul pasca penutupan TPA Suwung serta bagaimana manifestasinya. Yang kedua, bagaimana strategi manajemen konflik yang diterapkan oleh pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Dan ketiga, bagaimana pola interaksi ini memengaruhi penanganan krisis ke depannya. Oke, untuk yang slide selanjutnya yaitu metode penelitian kualitatif. Untuk menjawab seluruh rumusan masalah tadi secara ilmiah, saya menerapkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang dipilih adalah studi kasus deskriptif guna mengeksplorasi dinamika sosial dan kebijakan publik secara mendalam di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview langsung dengan masyarakat yang terdampak. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan secara kredibel melalui studi literatur via publish or price, dokumen regulasi resmi, serta laporan media massa. Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis dilakukan menggunakan model Mills dan Huberman yang mencakup 3 tahapan sistematis, yaitu reduksi data untuk memilih informasi penting, penyajian data agar terstruktur, dan terakhir penarikan kesimpulan. Nah, memasuki yang slide berikutnya ini, yaitu bisa kita lihat terdapat distribusi timbulan sampah harian. Oke, mari kita lihat data visual yang mendasari urgensi penelitian ini. Berdasarkan data olahan dari Kompas dan Permata Nanda, total timbulan sampah di Bali sangat masif, mencapai 3.436 ton per hari. Jika kita bedah diagram lingkaran tersebut, Kota Denpasar berkontribusi sebesar 15,7% dan Kabupaten Badung sebesar 10,5%, sedangkan daerah lain di Bali menghadapi sisanya sebanyak 73,8%. Angka ini menjadi bukti konkret bahwa kawasan perkotaan Sarbagita, khususnya Denpasar dan Badung, adalah motor utama dari eskalasi lonjakan sampah di Bali. Ketika TPA Suwung sebagai muara air ditutup secara mendadak, volume sampah yang luar biasa besar ini otomatis memicu krisis sosial dan lingkungan yang nyata, sehingga strategi manajemen konflik yang tepat dari pemerintah sangat krusial untuk segera dianalisis. Baik, kemudian berdasarkan timeline pada slide ini dapat dilihat bahwa proses penutupan TPA Suwung mengalami beberapa perubahan kebijakan. Yang awalnya pada Desember 2025, pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping sesuai regulasi nasional. Namun pada Februari 2026 terjadi penundaan oleh KLHK karena pemerintah daerah dinilai belum siap menghadapi potensi darurat sampah. Lalu selanjutnya pada Agustus 2026 direncanakan sebagai batas akhir operasional TPA, tapi kembali muncul usulan penundaan hingga November 2026 sambil menunggu kesiapan TPA alternatif di Bangli. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan atau policy uncertainty, yaitu ketika target regulasi pemerintah tidak sejalan dengan kesiapan sistem pengelolaan sampah di lapangan. Akibatnya masyarakat menjadi bingung terhadap arah kebijakan pemerintah, sementara pemerintah daerah menghadapi tekanan antara menjalankan aturan pusat dan menjaga stabilitas kondisi lingkungan serta sosial masyarakat. Kemudian pada slide 9, pada saat ini juga diperlihatkan bahwa krisis sampah tidak hanya terjadi di Bali, tapi juga di beberapa daerah seperti kayak Jogja, Banjarmasin. Namun masing-masing wilayah memiliki akar masalah dan respon kebijakan yang berbeda. Nah, di TPA Suwung Bali, masalah utama berasal dari overcapacity dan dominasi sampah organik yang sangat tinggi. Nah, dampaknya muncul dalam bentuk protes masyarakat, munculnya istilah Pulau Seribu Sampah, hingga ditemukannya limbah medis ilegal.
Pemerintah kemudian merespon melalui gerakan tebang modern dan instruksi pemilahan sampah dari sumber. Nah, sementara itu di TPA Piungan Yogyakarta, masalah utamanya adalah kegagalan sistem pengelolaan sampah yang terlalu bergantung pada pola end of pipe atau hanya berfokus pada pembuangan akhir. Dampaknya adalah muncul ratusan titik pembuangan liar di jalan-jalan kota. Lalu kayak di TPA Basirih, Banjarmasin, tantangan utama terjadi pada proses transisi dari opening dumping menuju controlled landfill. Rendahnya budaya memilah sampah menyebabkan resistensi masyarakat terhadap sistem baru. Nah, oleh karena itu, pemerintah melakukan peralihan sistem secara bertahap dan lebih terkontrol. Nah, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penutupan TPA tidak hanya bergantung pada regulasi, tapi juga kesiapan sosial, budaya, dan infrastruktur di masing-masing daerah. Lanjut slide resistensi sosial dan ancaman kesehatan. Nah, slide ini menjelaskan bahwa penutupan TPA Sumbung tidak hanya menimbulkan masalah lingkungan, tapi juga konflik sosial dan ancaman kesehatan masyarakat. Nah, konflik sosial terlihat dari kayak munculnya kritik dan protes masyarakat. Salah satunya melalui satir, yaitu Pulau Seribu Sampah yang digaungkan oleh BEM UNUD atau Universitas Udayana. Nah, jadi kritik tersebut menunjukkan adanya policy communication breakdown atau kegagalan komunikasi kebijakan antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, pemerintah dianggap terburu-buru nutup TPA tanpa menyediakan sistem pengolahan pengganti yang benar-benar siap digunakan. Nah, selain konflik sosial juga ada ancaman kesehatan. Para pekerja informal di sektor persampahan menghadapi resiko penyakit kulit kronis serta paparan limbah medis B3 ilegal akibat tata kelola sampah yang belum optimal. Terus juga minimnya perlindungan kerja dan fasilitas kesehatan membuat kelompok pekerja menjadi pihak yang paling rentan terhadap krisis tersebut. Terus melalui kondisi tersebut dapat dipahami bahwa krisis persampahan bukan hanya persoalan teknis pengelolaan limbah, tapi juga berkaitan dengan aspek sosial, kesehatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oke, melanjutkan dari slide sebelumnya. Kali ini di sini kami merumuskan 3 pilar strategi resolusi konflik yang bergerak dari hulu ke hilir. Yang pertama ada TPA modern, yakni strategi yang berfokus pada sumber konflik, yaitu tingkat domestik atau rumah tangga melalui instruksi pembuatan ribuan sumur resapan organik skala rumah tangga, yang mana kita mencoba itu memotong mata rantai penumpukan sampah langsung pada akarnya. Yang kedua ada revitalisasi TPS 3R. 3R itu apa? Reuse, reduce, recycle. Seringkali tumpukan residu itu banyak yang tidak terkelola. Oleh karena itu kita memerlukan pembangunan rumah pilah dan bank sampah di tingkat desa. Tujuannya apa? Sudah jelas, mengubah residu yang awalnya menjadi sumber masalah menjadi wadah pengolahan yang bernilai ekonomi di masyarakat sekitar. Yang ketiga ada edukasi kultural, yakni strategi fisik yang tidak akan bertahan lama tanpa adanya perubahan perilaku tertentu. Pilar ketiga ini menekankan pada penguatan sistem edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan berbasis komunitas swakelola. Namun seringkali sebuah rencana yang seringkali kita susun berbagai rencana atau resolusi, tapi kita bisa saja menemukan realita yang sangat berbeda ketika diimplementasikan ke lapangan. Nah, slide selanjutnya ada hambatan struktural di lapangan. Nah, ini nih yang membawa kita pada pembahasan selanjutnya, yakni hambatan struktural di lapangan. Berdasarkan analisis kami, setidaknya ada 3
masalah utama yang membuat resolusi konflik ini belum maksimal. Yang pertama ada masalah anggaran. Yang kedua ada budaya pilah di tingkat domestik ini kita masih berhadapan nih dengan rendahnya kepatuhan masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga ada kesehatan kerja. Nah, isu kemanusiaan ini terdapat di sektor hulu, yakni minimnya APD atau alat pelindung diri yang belum ada sebelum adanya jaminan kesehatan yang layak bagi para pekerja kebersihan kita. Nah, hambatan-hambatan ini yang menciptakan celah atau gap antara strategi yang kita buat dengan realita di lapangan. Kesimpulannya adalah atau rekomendasi policy, yakni strategi resolusi yang saat ini bertumpu pada pengolahan sampah dari sumber ternyata belum mampu sepenuhnya meredam eskalasi konflik. Mengapa? Karena adanya ketidakpastian infrastruktur pada sektor hilir yang lebih modern untuk menampung pergerakan tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami menawarkan 3 saran kebijakan, yakni optimalisasi TPS dekarbonisasi, penyediaan jaminan keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja atau 3K, K3, dan ketiga ada desentralisasi anggaran. Nah, teman-teman sekalian, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai strategi resolusi konflik pemerintahan daerah dalam penanganan kasus persampahan pasca penutupan TPA Sawung. Terima kasih saya ucapkan dari aku dan kelompok kami.